tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bumi, Bapak Ibu SPB, yang terhormat Ibu dan Bapak Waka SMK Negeri 1 Kota Bumi, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Kota Bumi. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan tentang diseminasi budaya positif dari guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Kota Bumi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita diberikan sesuai apa yang sudah diatur, tolong disesuaikan, jangan sampai ada hal yang nanti ada masalah di laporan dan sebagainya. Itulah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kaitannya dengan posisi kontrol guru dalam mendisiplinkan siswa untuk meraih satu pencapaian budaya positif dalam diri siswa, maka perlu kita ini memahami bahwa siswa yang melanggar aturan itu sebenarnya karena kondisi dirinya ada yang kurang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Manajer inilah posisi kontrol yang paling ideal seorang guru, ya. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru bersama siswa itu mengangkat masalah itu, didiskusikan bersama-sama, diobrolin, ya. Kemudian dia juga dalam pembicaraan diskusi ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian dia mendukung agar para siswa yang bermasalah itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi modelnya model coaching, ya. Solusi itu ada pada diri anak sendiri yang menemukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer itu tidak bisa serta-merta langsung kita miliki kalau kita tidak pernah mau melatih diri dalam menegakkan tadi, ya, posisi teman maupun posisi pemantau. Karena manajer ini butuh kebijakan tersendiri. Kita harus bisa memahami posisi anak, kondisi anak, dan lain-lain. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi pamungkas, paripurna posisi manajer ini. Biasanya yang dia katakan apa? Apakah yang kamu yakini? Kamu pengen apa sih? Kayak suka bilang kan Bapak Ibu, kalian ke sekolah ini mau apa sebenarnya? Itu mengembalikan kepada siswa apa yang menjadi keyakinan dirinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih dengan setia bersama kami dalam diseminasi budaya positif pada hari ini. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pengalaman saya ketika melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Ya, dalam kegiatan ini saya mempraktekkan segitiga restitusi itu kepada siswa kami, dan tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tadi, ya, secara panjang lebar tentang restitusi dan juga segitiga restitusi. Mungkin tidak perlu panjang lebar saya ulang kembali, namun saya akan mengingatkan aja, ya, dalam segitiga restitusi itu ada meliputi 3 tahap, 3 tingkatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, yang di dalamnya itu yang perlu kita ingat
sungguh-sungguh bahwa prinsip yang kita pegang bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian proses pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, tujuan kita dalam menstabilkan identitas di sini menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, itu poinnya. Kemudian yang berikutnya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, dalam prinsip ini setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya. Jadi kita punya proaktif di situ, sikap proaktif untuk bisa menggiring siswa sampai mereka memahami kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki. Kemudian ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ya, dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsiknya. Ya, karena restitusi itu pada dasarnya itu untuk menumbuhkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik atau internal dari diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau siswa itu belum memahami bahwa tindakannya salah, akan sangat sulit untuk diajak untuk menaikkan keyakinannya, gitu ya, yang selama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ratna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ya, mau mengganggu waktunya. Ratna tahu nggak kenapa kamu panggil? Tentang perihal tugas Ratna kemarin. Oh iya. Kenapa Ratna nggak mengerjakan tugas? Jadi gini Umi, kemarin itu Ratna susah banget tidur malamnya. Akhirnya main HP, begadang, sampai tengah malam. Terus besok pagi mau berangkat sekolah tuh kesiangan. Sampai kelas Ratna juga ngantuk. Terus tidur di kelas, nggak selesai tugasnya. Nah, semua orang mungkin ya terjadi seperti itu. Kalau dia tidak waspada dengan tugasnya. Nah, Bapak tahu keyakinan kelas yang kita miliki di kelas? Tahu. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang ada, tindakan Ratna itu sudah selesai belum? Belum. Nah, kira-kira di bagian mana keyakinan kelas yang sudah dilanggar sama Ratna? Tentang bertanggung jawab. Oh iya, tanggung jawab. Karena tahu ya sekarang ya, bahwa apa yang Ratna lakukan ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kira-kira apa langkah yang bisa Ratna lakukan ke depan nanti agar tidak terjadi lagi hal yang sama? Jadi pertama Ratna meminta maaf dulu sama Umi karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, Ratna bakal tidur lebih cepat lagi supaya nggak kesiangan dan bisa ngerjain tugas. Dan Ratna juga mau ngerjain tugas dari Umi hari ini supaya besok bisa Ratna kumpul. Oh iya, terima kasih ya Ratna ya. Semoga apa yang Ratna janjikan ke Umi bisa terlaksana dan kamu bangga dengan sikap Ratna terhadap tanggung jawab Ratna ya. Tetap konsisten terus ya nak ya. Jangan lupa, pokoknya kewajiban itu dilaksanakan. Sekarang Ratna bisa kembali ke kelas lagi. Kemarin melanggar peraturan di kelas, yaitu tidak mengerjakan tugas. Lalu saya dipanggil Umi Sulis. Awalnya saya takut kena marah, tapi justru saya diajak berdiskusi untuk mengenali masalah yang saya hadapi. Lalu saya mendapatkan solusi dari masalah supaya tidak terjadi di kemudian hari. Dan selain itu saya juga belajar untuk lebih bertanggung jawab. Saya merasa senang karena saya mendapatkan motivasi lebih untuk lebih bertanggung jawab atas sikap yang saya lakukan. Terima kasih Umi Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfani Fernando Fahmi, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Kota Bumi. Terima kasih kepada Ibu Sulistiani SPD. Saya sangat terinspirasi dengan materi yang telah disampaikan mengenai pentingnya budaya positif. Yang saya ingat sebagai seorang guru, dalam penerapan disiplin positif diupayakan tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, baik hukuman psikis ataupun hukuman fisik. Karena hukuman bersifat satu arah dan tidak direncanakan, sehingga peserta didik disakiti oleh perbuatan atau perkataan dari hukuman tersebut.
Selain itu, saya juga memahami sebagai seorang guru harusnya berperan sebagai manajer, di mana manajer bisa melakukan hal kegiatan bersama peserta didik. Kemudian peserta didik bisa mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Dan sebagai seorang guru, tentunya saya harus mendukung peserta didik bahwa peserta didik mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu juga, seorang guru yang berperan sebagai manajer bisa kembali berperan sebagai teman atau pemantau jika itu memang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.